Pokoknya sholat itu mempunyai bentuk dan rupa yang memang dirupakan oleh Allah seperti hanya Allah merupakan hewan. Antara syarat diterimanya sholat dan yang terakhir harus tidak ujub. Ujub itu merasa bangga dengan sholatnya. Itu ujub. Sudah. Begini, wabil jumlati, ya. Pokoknya begini, pokoknya ini sudah. Ini yang sesuai permintaannya. Wabil jumlati analis sholat suratan sawwaroha rabbul arbab kama sawwarol hayawana. Ya. Katanya Kiai Musonef yang mengarang kitab Is'adur Rafiq ini, pokoknya sholat itu mempunyai bentuk dan rupa yang memang dirupakan oleh Allah seperti hanya Allah merupakan hewan. Katakanlah gajah atau sapi, itu ada bentuknya, ada rupanya. Ada kepala, ada leher, ada kaki, ada anggotanya sudah. Sholat seperti itu. Gambarannya bagaimana? Begini, faruhuha aniyat. Kalau diumpamakan itu seperti hanya gajah, katakanlah sholat itu, maka berbentuk ada kepala, ada anggota-anggota yang lain, ada rohnya. Apa rohnya? Kalau gajah ada rohnya, sholat ada rohnya. Faruhuha, mana tadi? Faruhuha aniyah. Satu, rohnya niat. Wal ikhlas, ikhlas. Wa khudurul qalbi, dan khudurul qalbi, hatinya khudur, fokus. Jadi kalau ada orang sholat itu kok agak ada niat, nggak ada ikhlas, nggak ada khudurul qalbi, sama halnya hewan yang tidak ada rohnya. Loh gitu. Loh gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi rohnya sholat itu niat, ikhlas, khudurul qalbi, khusyuk, ya. Ya. Wa badanuha al-amal. Badannya, kalau gajah jelas badannya. Kalau sholat badannya apa? Ya kelakuannya itu. Jengkang-jengking kita itu badannya itu. Ya. Wa aqdauha al-asriya. Jadi badan yang pokok, ya, anggota yang pokok apa? Al-arkan, rukun-rukunnya itu badan yang pokok, penting itu. Takbir, takbir, baca Fatihah, terus rukuk, i'tidal, sujud, itu badan anggota yang pokok. Anggota vital. Jantung, kalau jantung itu. Ginjal itu. Sampai itu ditinggal fatal. Sholat kalau nggak ada takbirnya, ya bukan sholat. Orang kalau nggak ada ginjal jantungnya, ya sudah, wassalam. Ya, itu. Jadi wa badan wa al-amal wa a'dauha al-asriya al-arkan. Jadi anggotanya sholat itu yang pokok, yang vital, itu rukun-rukunnya sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan rukunnya sholat. Wa a'dauha al-kamaliyah, anggota penyempurna, ya. Penyempurna apa itu? Al-azkar, zikir. Apa itu? Tasbih, maca subhan rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Itu penyempurna. Ya. Penyempurna, ya. Terus fal ikhlas wan niyah yajriyani minha majrar ruh. Ikhlas, niat itu berlaku seperti hanya roh. Jadi kalau sholat tidak ada niat, tidak ada ikhlas, ibarat binatang tanpa roh. Nah gitu.
Lah kita niat sudah, ikhlas, ya mungkin sudah. Kalau belum, ya monggo kita ikhlaskan mulai sekarang. Khudurul qalbi, hadir, ya ini, ya. Wal qiyam wal qu'ud majrul badan, berdiri, duduk, itu gerakan-gerakan itu berlaku badannya sholat, ya. War ruku' was sujud, ya jadi ar-ra'su wal yad war mana tadi? War ruku' was sujud majrur ra'si wal yad war rijli. Jadi ruku', sujud, ya, itu berlaku seperti hanya kepala, tangan, dan kaki. Kalau ada orang sholat kok tidak ada rukuknya, maka seperti hewan tidak ada kepalanya. Begitu. Wa ikmalur ruku' was sujud bitumaknina, ya, menyempurnakan rukuk dan sujud dengan tumaknina. Yang kemarin itu rukuk harus tumaknina, sujud harus tumaknina. Menyempurnakan rukuk dan sujud dengan tumaknina, wa tahsinul hay'a majra husnil a'dha kal ain wal udhun. Itu mana tadi? Majra husnil a'dha wa husni askaliha wa alwaniha. Jadi kalau kita rukuk kita sempurnakan, sujud kita sempurnakan, itu seperti hanya orang itu anggotanya sempurna. Ibarat hewan, kakinya sempurna, tangannya sempurna, buntutnya itu ekornya sempurna, ya. Kalau kita tidak menyempurnakan, ya ada ekornya tapi buntung, ya ada kakinya tapi pincang, lo gitu. Jangan diremehkan. Makanya wa atase sunnai, ya apa? Ya ibarat tadi itu, kita beli sapi tapi sapi ini gak sempurna. Lek sapi ini ya sapi, cuma gak sempurna anggotae, lo gitu. Lek sholat ya sholat tapi gak sempurna, ya. Wal azkar wat tasbihat majra'alatil hissi al maudu'ati fir ra'si. Jadi zikir-zikir yang kita baca, tasbih, subhana rabbiyal a'la azimi dan seterusnya, itu menempati tempatnya alat indera yang ada di kepala ini, ya. Jadi kita baca zikir, baca tasbih, itu seperti hanya kepala, mana tadi? Mata dan telinga, ya. Jadi kalau kita sholat kok tidak membaca tasbih dan seterusnya, ya seperti hanya hewan tidak ada telinganya. Ya hewan, ya tetap hewan, tapi nggak sempurna. Tidak ada telinganya, tidak ada matanya, ya. Wa ma'rifatu ma'anil azkar. Nah ini, wa ma'rifatu ma'anil azkar wa khudurul qalbi indaha majra qawil khas al-madu'ati fi alatihi. Jadi kita mengetahui arti zikir yang dibaca dalam sholat itu, mengetahui, terus hatinya khudur, itu seperti itu menempati apa? Yaitu kekuatannya pendengaran, kekuatannya penglihatan, pencium, perasa. Kalau kita sholat tidak mengetahui maknanya, ya, tidak mengetahui artinya, kalau melihat ini dan tidak khudur hatinya, maka seperti hanya hewan, ya punya telinga, dengar tapi gak pati kuat, rodok. Lah ini rodok budek, ya, rodok rabun, ya. Lah ini penciumannya nggak tajam, terus perasanya ini juga tidak tajam merasakan. Lu sampai segitu. Makanya jangan main-main dengan sholat, ojo diremehno. Jadi kalau ibarat hewan seperti tadi itu, wa'lam, tulisannya ini, wa'lam
anna taqarrubaka biha. Ketahuilah ya, bahwasanya kita takarrub kepada Allah melalui sholat, ya. Kata qarrubi ba'di khuddami sultan bi ihda'i wasifatin. Itu seperti hanya pendekatan khuddamnya, pelayannya raja itu memberikan hadiah seorang orang perempuan di raja itu. Kok biasa raja itu bisa kan di selir-selir itu ya. Jadi kita takarrub kepada Allah melalui sholat, ya. Seperti hanya pelayannya sultan, raja. Apa pelayannya sultan itu? Pelayannya raja itu menghadiahkan seorang perempuan cantik kepada raja, ya. Seperti itu. Terus fa'in fukidatin niyah wal ikhlas. Kalau sholat itu tidak ada niat dan ikhlas, faka'annahu ahda ilahi jifatan. Maka seperti hanya kita menyajikan bangkai kepada Allah. Karena sholat yang kita kerjakan tidak ada rohnya. Ibarat gajah, ya kan rohe batang. Wong sholat kok gak niat. Ngono dia nang Gusti Allah, nyedek nang Gusti Allah. Podo seperti hanya kita mempersembahkan bangkai kepada Allah, ya. Mustahzi'an bi, berarti kita menghina pada Allah. Gusti Allah dikai bangkai, ya. Ya bener gajah rupanya, tapi kan rohe. Nah, kalau kita kiaskan semua tadi itu, ya terus itu, ya. Awir rokok wasujud faka'anu ahda ilai mafkudul a'do. Atau kita sholat tapi tidak rokoknya tidak ada, sujudnya enggak ada. Seperti hanya kita menghadiahkan sesuatu atau hewan atau tadi itu orang wanita yang cantik kepada raja, tapi ya tidak ada anggotanya, tangannya enggak ada. Menu manusia ya manusia, tapi tangannya enggak ada, kakinya enggak ada. Ya, ya. Awil khudur wa fahmul makna faka'anu ahda ilai mafkudus sam'i wal basari. Atau kita hadiahkan sholat tapi tidak ada khudurul qalbi, tidak mengetahui makna, seperti hanya kita menghadiahkan hewan kepada seorang yang tidak ada telinganya, tidak ada penglihatannya. Itu gambarnya sholat seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti itu, ini dari segi lain seperti itu. Jadi sholat itu sekali lagi kalau digambarkan, jadi ada seperti hewan, katakanlah binatang, berupa yaitu ada kepala, ada anggota-anggota yang lain, yang pokok, yang vital, ya. Ada yang jantung, ya. Jadi kalau sholat tidak pakai baca Fatihah, itu vital itu ya, ya fatal, sudah nggak ada itu, ya nggak ada. Nah, makanya bukan harus mengerti maknanya, ya, bukan harus mengerti maknanya, karena itu tidak menjadikan syarat, ya, tidak menjadikan syarat, tapi mengerti arti itu seperti hanya tajamnya indera yang dititipkan pada hewan itu. Ya benar, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada hidung, ada lidah, mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, sedangkan hidung untuk itu merasakan bau, ya. Terus lidah untuk merasa. Kalau sholat itu tidak ada tadi itu, ya, tidak ada ma'rifatul makna, tidak mengerti, seperti hanya ya betul itu hewan, ya punya hidung tapi nggak tajam. Tapi sholatnya? Lah, sholatnya tetap itu, ya sholatnya tetap sholat itu namanya, sudah gugur kewajibannya, sholat. Lek gajah ya gajah, jadi mangga. Lek gajah ya gajah, tapi picek, lo gitu lo ya. Loh ya itu, kan itu. Lek sapi ini sapi sama sapi ya, lek sapi ini sapi tapi budek. Omane gak kabeh, ya budek, ya picek, ya
yo gak mambu, yo gak yo iki gak anu, ya sapi yoan. Lho ya sapi, iku mah yo ngono, ya salat yoan. Lah makanya tadi akhirnya salatnya itu menggugurkan kewajiban. Lho gitu loh. Lah itu. Loh, kita termasuk yang mana? Nggih, tanyakan kepada kita sendiri-sendiri. Nggak bisa ngerai orang lain ya. Lah, ini. Ada lagi, Ya. ini misalnya sholat di masjid lah. Kita itu nggak bawa sarung. Jadi yang jelas kalau masjid biasanya pasti ada. Tapi ini nggak ada, punya orang geledak di mana di terasnya masjid. Ini nggak izin, moro dipakai, milik orang. Ini sholatnya siapa nih? Begini, sholat pakai barang orang lain itu tetap sholatnya sah, ya. Sholatnya sah. Tapi tadi itu termasuk tadi itu perkara pakaiannya termasuk barang haram, kan nggak izin. Pengaruhnya ya diterimanya tadi itu tidak, makanya tidak. Menggugurkan sholatnya saja, menggugurkan kewajibannya. Sudah gugur, kita nggak wajib sholat, nggak wajib ngulang, wis mari pokok sah, wis netepi syarat rukune ya sudah. Perkoros yang kita pakai itu apa? Pakaiannya, minuman, makanan, tempat sholatnya terdiri barang yang tidak halal, yaitu pengaruhnya terhadap diterimanya sholatnya. Jadi sekali lagi, jadi sampai jadi semuanya dalam sholat itu penting. Kalau dilupakan seperti itu, ya kita merasa ya penting lah. Ya. Kalau kita tidak dilupakan seperti ini, ya kita wah tasbih, lo gitu meremehkan, akan-akan. Tapi kalau kita gerayai sesungguhnya, ya seperti hewan tadi itu. Kita rukuk, nggak baca tasbih, ya, nggak baca apa, ya itu seperti katanya di sini wal azkar wat tasbihat majra'alatil hissi al maudu'ati fi ra'si. Jadi zikir yang kita baca dalam sholat, tasbih yang kita baca dalam sholat itu berlaku seperti hanya alat indera yang dititipkan ke kepala kita, ke kepalanya hewan atau kepalanya orang. Seperti apa? Ya mata, telinga, ya itu. Jadi intinya kalau tidak ada tasbihnya sunnah, nggak pakai zikir apa? Ya sama halnya gajah atau sapi, nggak ada telinganya, nggak ada matanya. Apa gajah? Ya tetap gajah, ya. Ya namanya gajah, tapi picek. Itu tadi itu. Apa sholat? Ya sholat. Artinya picek ya nggak sempurna lah gitu loh ya. Apakah sholat? Ya sholat, tapi nggak sempurna. Makanya kemarin itu saya sampaikan. Jadi untuk menyempurnakan sholat itu kita lakukan kesunahan-kesunatan. Sebelum sholat ada kesunahan, ketika sholat ada kesunahan, dan sesudah sholat pun ada kesunahan. Itu untuk penyempurna sholat kita. Kembalinya kepada kita. Makanya sampai dihitung pahalanya ada yang mencapai 500, bahkan 800, bahkan satu sholatan mencapai 1000 kesunatan kalau kita mau mengerjakan semua. Toh kalau tidak, ya tetap sholatnya sawang itu sunnah. Ya jangan wak sunnah. Kalau kita pikir gitu ya itu. Kalau kita lupakan wak sunnah. Jadi seperti hanya kita diberi gajah, ya, diberi sapi, tapi sapi ini picek. Ya. Ono motone ono, tapi picek. Ono ruku ono, tapi gak mau tasbih. Yo pondok ambek sapi, tapi picek. Ya. Ono motone, tapi picek. Ono kupinge, ono, tapi gak krungu. Ya. Ya rada soro kita, ya. Sampeyan dikek sapi cek gak krungu, soro sampean. Ya, dikongkon rono gak gelem sapine gak ketok ya. Salat seperti itu penempatan salat seperti itu. Makanya sekali lagi semuanya dalam salat itu walaupun sunnahnya itu penting. Terus ada